أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Quran wa as-sabr wa al-barr wal ladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun al-fajr. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Allah berikan kepada kita dan kita pergunakan kenikmatan itu untuk menambah dekat kita dengan Al-Quran. Tidak ada yang bisa paling mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala selain dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bercakap-cakap dalam bahasa intinya adalah komunikasi. Semakin intens komunikasi kita dengan Allah, maka semakin akrab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin lancar berkomunikasi dengan orang Sunda, maka saya harus belajar bahasa Sunda. Kalau saya ingin lancar berkomunikasi dengan orang Jawa, maka saya harus belajar bahasa Jawa. Saya belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Jawa hanya untuk tujuan agar komunikasi lancar. Sementara Al-Quran bukan hanya untuk sekedar komunikasi lancar, tapi untuk betul-betul paham apa sih perintah dan larangan, apa sih yang harus dijadikan panduan dalam hidup. Gitu. Maka berarti kewajiban untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk. Atau dua kata ini kita lawankan bahwa orang yang tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk karena masih ada raiba. Apa raiba artinya? Keraguan. Maka kalau sudah tidak ada keraguan, jadilah yakin. Kalau sudah yakin, maka akan menjadi panduan dalam kehidupan. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami menurunkan kepada kalian satu kitab. Fihi dzikrukum, di dalam kitab itu ada sebutan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempergunakan akal? Berarti kita membaca Quran untuk mencari sebutan kita apa? Kita dulu disebut anak, kemudian disebut istri, kemudian disebut nenek, kan hari ini? Betul? Dulu disebut anak, kemudian disebut istri, sekarang disebut nenek. Terakhir disebut apa nanti? Almanah. Itu automatically bagus nggak bagus, tetap aja kalau yang laki almarhum, yang perempuan almarhumah gitu. Nah sekarang kita mau menentukan, saya tidak mau hanya nama itu, tapi saya pengen punya nama sendiri. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Asy-Syu'ara ayat 84. Jadikan bagiku tutur kata yang baik sepeninggalanku. Ketika kita sudah tidak ada di sini, maka orang akan mengingat kita sebagai apa? Iya, orang akan mengingat kita sebagai apa? Jadi hidup ini cuma untuk membuat sejarah yang akan datang. Membuat sejarah yang akan datang. Saya ingin disebut sebagai orang yang baik, saya ingin disebut sebagai orang yang soleh.
sebutan itu bukan ketika kita masih hidup, tapi setelah kita tiada. Ketika kita masih hidup mungkin orang karena nggak enak aja. Pak Marman yang saya mau jadi orang yang baik, mungkin ada karena ada rasa nggak enak. Tapi kalau orangnya sudah tidak ada, nah, fihi dzikrukum, di dalam Quran itu terdapat sebutan kalian. Apa sebutannya tadi? Ada sebutan muflihun, ada sebutan muttaqin, ada sebutan khosirin, zalimun, fasikin, ashabul yamin, ashabul shimal, ujungnya ashabul nar, ashabul jannah. Mau yang mana? Pasti. Dan saya yakin kita semua di sini bukan lagi mencari, kita sudah tahu. Berarti kalau begitu, kalau sudah tahu, apakah masih harus terus baca Quran? Terus mengokohkan. Paham? Kita sudah mencari dan kita sudah tahu, saya mau ini insya Allah. Makanya berkali-kali saya sebutkan kalau dalam baca Quran, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang bertakwa, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Itu mengokohkan. Sehingga insya Allah kita betul-betul nanti dengan sebutan yang selama ini terus kita inginkan. Kamu tidak mendapat apa dari yang kamu inginkan, tapi kamu mendapat banyak hal dari apa yang kamu kerjakan. Kita balik lagi, ya. Fihi dzikrukum, di dalam Quran terdapat sebutan kalian. Yuk, tentukan sebutan kita, kokohkan sebutan kita. Mudah-mudahan dengan sebutan itu nanti ketika kita tiada, kita diingat dan dikenang orang. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir cerita tentang ashabul jannah masih dalam kondisi berharap kan? Ila rabbina raghibun, inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kami berharap agar mendapatkan yubdila khairan minha, diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Dan kemudian terakhir menyebutkan tadi ila rabbina raghibun, hanya berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa, tapi berharap kepada manusia siap-siaplah untuk kecewa. Kecewa yang disengaja. Ya. Berarti semakin besar kita berharap kepada manusia, semakin besar peluang kita kecewa. Berharap kepada manusia sama dengan mempersiapkan diri untuk Kecewa. Jangan banyak berharap. Berharap kita cuma satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah dalam hidup ini kita tidak akan pernah dihiasi dengan kekecewaan. Ya. Ayat ke-32. Kadzalikal azab. Tiga. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Prestasi tuh. Kali berarti 8. Hadir terus tuh. Kalau hadir terus. Iya, nggak ada yang muji ya. Iya, keren ini bulan ini hadir terus. Ya, biasanya sebulan sekali ya. Alhamdulillah itu peningkatan namanya. tapi kalau muji itu ada istri gitu loh. Wala azabul akhirati akbar.
Kadzalikal adab. Ka seperti dalika isim isyarah, ka harfu jar. Seperti ya. Ini harfu jar. Dalika isim Isyarah. isim isyarah yang menempati posisi majrur. Kosa kalau huruf jar kenapa enggak kasrah? Mabni. Ya. Ya. Dalika itu mabni, enggak ada daliki. Yang ada iku iki, yang ada iku iki ada. Mentang-mentang karena ka itu huruf jar jadi kadzaliki. Zalika mabni. Tapi hukumnya tetap zalika isim isyarah majrur. Majrur. Hukumnya tetap majrur walaupun barisnya tidak kasrah karena ada huruf jar. Kadzalik. Nah, Kalau mu'anas Pak jadi tilkiki. Kalau mu'anas jadi tilkiki. tilka. Ibu baca kamus di mana? Enggak. Kali salah cetak kan gitu. Ya tilkaki. Enggak ada. Tilkaki. Enggak, tilka aja. Tilka. Tilka aja. Tilka aja. Kalau mau nambahin sendiri nggak apa. Dalika. Saya belum pengen membuat tapi kapasitas saya belum nyampe ke sono gitu. Setahu saya kalau untuk perempuan ya cuma tilka. Muridnya kepintaran Pak. Sama. Ini namanya isim isyarah. Isim isyarah. Nah, sekarang kita balik ke sini aja dulu atas namanya. Isim kata benda, isyarah tunjuk. Kata benda tunjuk. Nah, persoalan sekarang di sini, ini nunjuk apa? Dekat. Ya dekat. Lika itu ka engkau, ka itu kan? Itu menunjuk jauh kan? Jauh. Menunjuk kemana? Sebelumnya. Cerita keseluruhan tentang ashabul jannah khususon berkaitan dengan ludesnya, binasanya hasil panen yang tidak dapat tadi. Kadzalik seperti itulah. Nah, ka ini kan artinya perumpamaan, permisalan, walaupun tidak sepenuhnya merepresentasi. Tapi paling tidak ada unsur-unsur kesamaan. Gitu. Seperti itulah apa? Azab. Nah, dzalika di sini adalah mubtada, al-azab adalah khabar. Diulangi Pak yang terakhir tadi. Khobar dengan Dzalika adalah mubtada. Al-azab adalah khabar. Zalikal azab itulah azab. Itu sudah susunannya mubtada khabar. Hadza qalamun. Ya. Hadza qalamun. Ini hadza sebagai apa? Mubtada. Qalamun khabar. Kalau dibalik qalamun hadza nah gimana mengininya mau menyusunnya? Qalamun adalah mubtada muawwal. Maaf, khabar muawwal. Khabar muawwal. Hadza menjadi mubtada muakhar. Baru dengar? Iya. Tahunya cuma mubtada sama khabar. Oh iya. Itu tadi Pak. Ya Pak. Pemahaman saya sampai saat ini kadzalika itu satu pengertian gitu Pak. Ini kalau di sini tadi kan majrur. Iya, dia dua kata. Ada ka, Dua kata. Ya, sehingga diartikan seperti itu.
Ka itu seperti zalika itu. Ya. Nanti kalau kita mengini mana mubtada mana khabar. Mubtada itu artinya permulaan, khabar itu berita. Gitu. Kadzalikal azab, maka di sini tidak ada yang berubah. Al azabnya juga tidak berubah kan, ini tidak mengubah. Ya, mubtada itu tidak mengubah. Kadzalikal azab, seperti itulah azab. Jadi ini azab dunia kan ini? Ini azab di dunia. Makanya di sini ada azabul akhirah. Benar? Ada azab akhirat. Jadi Ustaz sebentar tadi kata itu. Tadi katanya mubtada permulaan. Jadi kita balikin kalimatnya tadi kalau haja itu kan tanda akhir gimana tanda akhir tanda akhir permulaan akhir gimana Ustaz? permulaan yang diakhirkan. Tetap susunannya di mubtada. Mungkin harus pakai bahasa yang akrab kita. Oke, saya ini buat ini dulu, nanti baru kita buat bahasa Indonesia. Ada Ya, berita. Itu mubtada. mubtada. Mubtada itu artinya permulaan. Khobar adalah berita. Kabar kan? Kabar. Gitu. Ini namanya mubtada. Ini namanya khobar. Kalau pakai subjek dan predikat boleh nggak Pak? Kadang orang selalu menyebut subjek dan predikat. Tapi kalau saya, subjek dan predikat itu nanti maksudnya di kata kerja. Iya, kata kerja kalau Jadi ini cara-cara orang menyampaikan bahasanya ya. Ada juga menyebut ini subjek, ini predikat, boleh juga. Tapi kalau saya khususnya, subjek itu adalah pelaku. Subjek itu adalah ya pelaku. Pokoknya. Gitu. permulaan. Iya. Permulaan. Misalnya Muhammadun alimun. Nah, Ada khobar. Apa artinya? Muhammad orang alim. Muhammad sebagai apa? Mubtada. Alimun khobar. Gitu. Nah sekarang kalau dibalik, hada qalamun, ini pena. Kalau dibalik, hazanya taruh di sini. kalau ada. Pena ini Nah, boleh nggak ya pena ini? banyak susunan seperti itu. Banyak susunan seperti itu. Makanya ini tetap hukumnya sebagai khobar. Khobar yang didahulukan. Khobar awal. Kita kadang-kadang maaf ya, kita kadang-kadang cuman gitu karena bahasanya. Khobar muakhor, mubtada, khobar muqaddam, mubtada muakhor. Nah itu makhluk apa lagi bosan? Paham? Jadi kita dari dulu karena bahasa karena istilahnya. Mubtada muakhor, kalau khobar Muqaddam. muqaddam. Iya. Didahulukan. Kalau yang dibalik ya, Ya. kan khobar itu kan adanya di sini. Ya. Kemudian taruh di depan. Kadang. Mengedepankan namanya muqaddam. Mengakhirkan namanya Muakhor. muakhar. Contoh begini. Tadi Muhammadun Ali alimun. Jelas mubtadanya? Ya. Mubtadanya adalah Muhammad alimun Khobar. khabar.
Sesungguhnya yang alim itu Muhammad. Dibalik aja. Inna alimun Muhammad. Nah sekarang jangan pakai bahasa ina-inanya dulu. Cara menyusunnya kok bisa dibalik, Ustaz? Ya. Kemungkinan dibaliknya seperti itu. Sesungguhnya yang alim itu adalah Muhammad. Kalau tadi kan Muhammad orang alim. Yang alim itu berarti alim dulu, baru Muhammad. Nah alimun tadi berarti khobar, tapi disebutkan di depan. Namanya khobar muqaddam. Muhammad tadi taruh di depan, berarti di depan ada, sekarang taruh di belakang. Namanya belakang deh. 5 menit lancar. Besok lupa lagi. Manusiawi. Suka saya ini alasan-alasannya. Dan tidak sedikit orang melindungi pada alasannya. Karena kemarin nggak masuk. Saya masih agak bingung sih. Jadi kita tuh banyak nih. Alimun Muhammad, yang alim adalah Muhammad kalau misalnya ingin menambah alif lam, al alimu Muhammad. Yang alim itu yang saya maksud itu yang Muhammad. Itu benar nggak menambahkan al di dalam? Benar. Lalu bedanya kalau tidak dikasih al dan dikasih al. Ya, kalau kita kembali kepada tadi bahwa kalau pakai al berarti bendanya sudah jelas, Jelas ya. informasinya jelas, ya gitu. Kalau ditambah al kan, al alimu Muhammadun, al alimu Muhammadun. Yang alim itu Muhammad. Yang alim itu Muhammad. Benar ada kata yang. Makanya kalau dalam menerjemahkan yang pakai al itu selalu ada kata yang. Atau nanti al itu diartikan dengan itu. Lebih jelas ya, jelas. Ini Pak, Muhammadun alimun. Maka apakah boleh kita sisipin dalika Pak? Muhammadun dalika alimun. Artinya apa? Jadi Muhammad itu alim. boros bahasa. Boros. Boros. Dan jarang dipakai. Jarang dipakai. Tapi betul Pak. Ya, Jarang ketemu lagi. kalau dalam bahasa komunikasi it's okay. Oh, iya. Dalam bahasa komunikasi it's okay. Orang akan paham aja. Gitu. Tapi kalau sudah ada pakai al itu, alif lam, al itu sudah itu. Ya. Gitu. Gak usah pakai jalika lagi ya. Iya. Oke. Borosan. Lanjut. Alhamdulillah. Kadzalikal azab. Ini kan kalau kita mau view ke mubtada dan khabar, buang ka-nya. Ya. Nah, zalika al-azabu. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Zalikamu al-kitabu khabar. Nah, balik ke arti. Kadzalikal azab, seperti itulah azab. Seperti dalam arti di sini masalun. Ka itu artinya masalun, perumpamaan. Dalam membuat sebuah perumpamaan harus punya ada kesamaan, unsur kesamaan. Gitu. Berarti untuk bisa memahami ini balik lagi cerita kata sebelumnya berkaitan dengan yang hangus. Kebunnya hangus. Kemudian wala adzabul akhirati, dan sungguh ada kata taukid di sini. Ya. Ya.
Azabul akhirati adalah Iya Pak. idhofah. Dan sungguh azab akhirat itu, nah itunya dari mana? Al. Ini yang menandakan itu. Akbar. Akbar namanya apa ini? Takdir. Isim tafdil. Kata benda menunjuk lebih akbar, lebih besar. Wala azabul akhirat, dan sungguh azab akhirat itu akbar, lebih besar. Lebih besar pembandingan mana? Oh, ya. Ini azab ini. Makanya dari sini kita paham berarti ada azab dunia, ada azab akhir. Ajab akhir. Oh, keren. Jadi Ustazah Kemarin nggak masuk Ustaz. nggak masuk aja Nggak masuk aja gitu ya. Ya. Kemarin nggak masuk, ya begitu apalagi kalau masuk. Malah lupa, malah Apalagi lu masuk terus aja. Ini ada akhirat, dia ada Menjelang puasa harus rajin. Jadi kadang yang justru saya di bahan pemikiran saya sebelum saya ngajak itu bukan saya mau nyampaikan apa, tapi bagaimana cara menyampaikan dan bagaimana cara membuat kita jujur. Ini berat sebenarnya belajar ini. Ini baru saja kita bongkar aja gitu, ya. Tapi sekarang bagaimana membuat yang berat itu terasa ringan, yang sulit itu terasa mudah, itu tugas berat sebenarnya, gitu. Untuk kita bisa enjoy opo itu mubtada, opo itu khobar, ya, opo itu dibalik-balik, ya kan gitu, nggak gampang. Salah satu yang membuat persoalan sulit menjadi gampang itu ketika kita sudah sampai kepada kata satu, kata asik. Benar nggak? Ya Pak. Saya yakin sekarang misalnya ketika sahabat Quran baca Quran, kalau bertemu dengan satu kata, itu nanti ini kita harus nyamber nih. Ya Pak. Oh ini ada nih di surah Yasin. Oh ini ada ketemu di surah Ar-Rahman. Ya, Pak. Benar? Beruntunglah kalau dapat itu dah. Ini yang 24. Tapi sekali Pak. Gitu. Itu yang membuat kita jadi asik. Saya Ramadan nanti insya Allah kita bahas surat Al-Hadid di asal. Target 9 kali pertemuan, Senin, Rabu, Kamis. Saya sedang berusaha untuk bisa istiqomah. Saya tulis itu kata-kata ini ditemukan sekian kali, ini sekian kali dalam Al-Quran. Jadi sampai saya kepada kesimpulan, pada baru separuh saya nulis, gitu, bahwa dari Al-Hadid itu untuk seluruh Quran. Maksudnya? Gitu. Isinya. Iya. Nanti ketemu kata ini. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Lahum ajrun kabir. Lahum ajrun azim. Oh iya, kosakata. Kosakatanya. Ini ada di ayat ini, ada di surat ini, ada di sini. Jadi saya merasa agak berat itu sampai ayat ke-10 cuman menulisnya. Tapi 11 sampai seterusnya sudah dijelaskan di ayat 4, sudah dijelaskan di ayat 3, sudah ketemu bahasanya di ayat 6. Yang sudah ditulis itu wajib hafal. Gimana? Yang sudah ditulis sebelumnya itu kalau udah hafal kan tinggal. Ya. Nah ini diharapkan pola ini, format ini dibawa dalam kita baca Quran gitu loh. Ya. Kan kritik kita begini, masa sih sudah ratusan kali ketemu nggak ngeh?
Benar? Sudah ratusan kali ketemu nggak ngeh, berarti memang tidak ada orientasi ngehnya. Nah kalau tadi sudah, oh iya ada di surat Al-Qamar, oh ada di surat Ar-Rahman, berarti udah mulai ngeh. Iya, di Al-Qamar itu ada beberapa kali kalimat tentang Al-Quran yang diulang-ulang. Iya. Ada yang paling saya hafal itu ada 4 ayat. 17, 22, 32, 40. 17, 22, 32. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Dan ini yang kita jawab di Marani As-Salam, insya Allah ana. 4 kali, persis sama. Ya, Al-Qamar 22 sama 32 tuh Pak. 17 dulu. 17, 22, 32, 40. 4 kali punya ayat yang sama. Walaqad yassarna, sungguh kami telah mudahkan. Jadi Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah. Kalau sekarang kita merasa sulit, berarti ada sesuatu di antara kita dengan Al-Quran. Psikologi juga Pak itu Pak. Ya, Kalau kita bilang sulit, ya sulit. ya. Kalau dari awal nggak sulit, ya repot. Makanya saya lagi sebenarnya lagi happy-nya dari kemarin. Ya, happy karena anak saya dapat kerjaan di Turki. Iya, luar biasa. Jadi sebelumnya ayah mau doa besok abad mau interview, abad masuk lamaran banyak, gitu. Ya, dia mungkin karena menyiasati BT di rumah sendiri. Iya kan, yang biasa tiap hari ngajar sampai malam gitu. Sekarang terkurung di apartemen sendiri. Ya. Suami membebaskan keluar, tapi kalau keluar terus kan semuanya berkaitan dengan duit. Di Turki tinggi loh biaya hidupnya, gitu. Bahasanya bahasa apa? Ya, Inggris. Inggris. Jadi kemarin interview 6:30. Dia selesai interview, keluar dari ruang interview, dia langsung telepon saya. Alhamdulillah. Ayah, terima kasih doanya. Alhamdulillah, abad hari Senin langsung training. Berarti pisah terus itu Pak. Ya, Pisah terus sama anak. gitu. Langsung training. Bisa jalan-jalan ke sana. Kalau dia itu kan yang pertama itu mengapa terlalu dekat dengan saya? Dia orangnya terlalu terlalu kalau emosional itu gampang dibaca. Ayah tahu nggak ya? Oh gitu dia kalau ngomong gitu. Oh gitu. Jadi si pewawancara abad itu langsung ngomong, kamu saya yakin kamu bukan hanya di training, tapi kamu akan lolos dan kamu akan ditempatkan yang agak lebih bagus. Karena saya lihat kamu orangnya energinya tinggi, energinya besar. Yang kedua aura kamu bagus. Kok dia nggak tahu aura itu orang gitu. Jadi itu perusahaan yang menghubungkan antara Turki dengan luar. Jadi kalau misalnya terdapat klien dari Indonesia, ya dia bisa bekerja pakai bahasa Indonesia gitu loh. Perantara. Jadi kalau seandainya dapat klien dari luar negeri, ya maka standarnya pakai bahasa Inggris. Makanya dibutuhkan dari bahasa Inggris. Alhamdulillah ya Pak. Jadi oh ya Allah, balik lagi. Ya itulah ilmu ya, gitu. Itulah ilmu. Ya Pak. Pada adabul akhirah itu ada dua yang saya masih belum paham. Al-akhirah itu kan akhirnya dibaca panjang, jadi akhirah berarti dia fa'il. Oh bukan. Oh bukan fa'il. Bukan fa'il. Nanti kata apa wazannya bagaimana? Itu masdar. Masdar. Oh Ada nggak ada wajah. Oh iya. Saya pikir tadinya fa'il itu terjemahannya bagaimana? Gitu. Ya, Saya
itu menjadi panjang. Mengapa? Karena 2 huruf kan itu, lam alif. Lam ketika fathah lam, Ya. tapi karena ada alif maka jadi la. Ya. Nah, sama dengan ba. Ba kalau dia tidak ada huruf lain ba, tapi kalau ada alif ba. Oke? Yang kedua dia wanita. Padahal yang depan-depannya laki-laki Ustaz. Maka jadi akhirnya wanita bukan akhir. Dulu Bang. Saya dapat. Kadzalikal azab wala adzabul akhirah. Adzabul akhirah. Dia baru nanti harus sama-sama muannas itu kalau misalnya na'at man'ut. Ya. Kalau menyandarkan tidak mesti. Ini kan namanya idhofah adzabul akhirah. Jadi tidak mesti harus sama-sama muannas, sama-sama muzakkar. Yang harus sama-sama muannas, sama-sama muzakkar itu kalau na'at man'ut. Misalnya Fatimah atau jangan gitu deh. Kitabun jamilun. Ya, na'at. Namanun. Ya. Mengapa jamilun? Karena kitabun itu laki-laki. Tapi kalau saya ubah menjadi kutubun, kitabun jamilun, apa artinya? Buku yang bagus. Buku yang bagus. Ini menggunakan jamilun laki-laki karena ini dikelompokkan kepada laki-laki. Kalau seandainya 2 di sini, kitabani, Jamilani. Jamilan. Sekarang kalau saya buat di sini kutubun apa? Kitab. Nah, ini berarti jamak taksir. Oke? Setiap jamak taksir Panas. muannas, maka naatnya Jamilatun. jamilatun. Panas. Perempuan. Jamilatun. Nah, ini kan tidak terlihat ini. Tetapi di sini, Ustaz, ini kan muannas, kenapa di sini kok nggak ada tanda muannasnya? Betul? Karena jamak. Nah, gitu. Karena dia tidak pakai tanda muannas. Setiap jamak taksir otomatis. Nanti kalau dalam bulan Ramadan kita akan ketemu satu ayat ini yang paling sering dibaca orang. Ayyaman ma'dudat. Ma'dudat isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Kata dasarnya adada. Adada artinya menghitung. Berarti ma'dudat yang dihitung. Ini ada tanda ini alif ta. Ini menunjuk jamak perempuan. Kenapa pakai jamak perempuan? Karena ayaman ini adalah jamak taksir. Hari-hari, nah gitu, yang ditentukan, hari-hari yang dihitung.
ayyaman ma'dudat. Di ayaman ini sebagai apa Pak? Mubtada. Iya, Masdar tapi fungsinya mubtada. iya. Hari-hari. Bu mau kemana? Mau ke Ciledug? Mau kemana? Mau ke Ayam? Tadi itu ada hari-hari kan? Iya. Mau ke Ayam? Hari-hari. Murah Pak. Ya, gitu. Macetnya minta ampun sampai jalan raya dipakai buat parkiran. Ya, jalan raya buat parkiran, apalagi kalau udah tanggal 1, tanggal 5. Oke. Jadi di sini jamilatun karena di sini kutubun. Kutubun itu jamak taksir. Setiap jamak taksir maka kelompok perempuan. Sangat tilkar rusul. Tilkar rusul. Itulah. Itu utusan-utusan. Hah? Itu utusan-utusan. Utusan-utusan itu. Utusan-utusan itu. Mengapa tilkar? Rusulan. Rusul. Jamak taksir. Jamak taksir. Kalau tunggalnya? Rasul. Rasul. Nah itu kan udah keren itu. Tinggal diaplikasikan aja kalau udah dibaca. Nyambung, terhubung. Jadi azab itu zaman ya, zaman taksir. Bukan? Bukan. Azab bukan jamak. Walaupun sambungannya itu mana? Iya. Karena dia di sini bukan na'an man'un. Oh, Ya. apa? Idhofah, ya. Yang harus sama itu adalah na'an man'un. Sama dengan dalil. Wala azabul akhirati akbar, dan sungguh azab akhirat itu ini kalau asumsinya nggak dibaris ini. Nah seyogianya kita udah bisa baris karena azab kita udah tahu, akhirah kita sudah tahu, berarti otomatis barisnya udah ada. Nggak perlu itu. Gitu. Satu, yang kedua melihat polanya, ini kan tidak pakai alif lam, ini pakai alif. Nah, apa yang ada di sini kita? Idhofah, baris akhirnya itu harus doma. Bisa akhir kasroh. Baris akhir yang pertama doma, kedua Kasro. Arab gundul. nah, Arab gundul gitu. Pinter. Saya kasih contoh dah kalau ibu-ibu udah pinter semua sebenarnya. Ini mau Ramadan pengen banyak nyenengin hati orang aja gitu. Biar dapat pahala banyak. Gitu. Jadi lupa tadi mau contoh apa. Ingat pahala lupa. Pahala lupa. Contoh. Misalnya begini. Nah, itulah. Coba baca. Dalikal kitab. Kan udah bisa mundur berarti.
itu Pak. Kita Bukan? Bukan Pak. Bukan itu Pak. Zalika isim isyarah. Kata 7. petunjuk. Oh, tidak bisa sebagai mutada Pak. Mubtada ya. Ya, mutada ya. Mubtada ya. Itu. Tapi dia bukan idhofah. Ini pertanyaan saya dibaca tadi apa? Zalika kita kitabu. Kalau zalika ya nggak mungkin ada zaliki tadi kan? Nah, sudah pasti zalika gitu loh. Kalau orang sudah tahu barisnya ngapain dibaris sih mubazir tinta? Kan gitu. Sekarang pertanyaannya mengapa di sini dibaca Alkitab? Alkitab Alif lam. karena ada alif lam. Dan kita tahu zalika ini tidak mengubah. Oke? Kalau saya buat di sini misalnya Zalika. banyak besar. Kenapa? Kan udah jatuh. Nggak mungkin minat kitabah. Jadi sebenarnya udah bisa dikit-dikit. Ya sudah dipelajari. Tinggal itu dikembangi, dilatih. Saja semua. Udah bisa pasang pelang nih. Tapi kalau yang laki agak belum begitu banyak kayaknya. Kalau dari sudah sini kayak belum banyak. Satu udah lumayan banyak. Malu-malu Pak, malu-malu bapaknya. Oh malu-malu ya. Malu-malu Pak. Ya, begitu. Kalau ibu nggak ada malu. Memberi kesempatan saja. Oh, ada lagi. Kita waktu semua di jamaah. Dengan mempelajari hukum-hukum ini Pak Ustadz membantu kita juga mempermudahkan dalam Menghafal, betul, Pak. patah, kasroh atau apa gitu kan. Iya. Kadang kata-kata hampir mirip gitu. Maka saya sebut bahwa ini sudah segala-galanya. Mau dibawa kemana coba? Dalam doa insya Allah udah mulai nyambung kan gitu. Karena yang kita ucapin itu kita ngerti. Dalam baca Quran ketika kita sholat jadi lebih khusyuk karena ngerti. Jadi biangnya ditadabur. Gitu. Biangnya ditadabur. Banyaklah manfaatnya Pak. Banyak ya. Saya diminta misi di wali kota di Jakarta Barat khusus Ramadan 2 kali seminggu, Senin sama Rabu. Cuman dia minta bahasan tentang sholat dengan cara Rasul. Saya pikir kalau 6 kali pertemuan membahas itu saya mau bahas apaan? Karena kalau tata cara sholat itu 5 menit kelar. Oke? Kesuwen itu 5 menit kelar itu kalau tata cara. Yang saya bilang, saya pada dasarnya insya Allah ada waktu jam segitu. Boleh nggak saya sarankan kalau bisa materinya jangan gitu. Materinya mending tadabur aja. Karena tadabur nanti akan berimbas ke sholat, tadabur akan berimbas ke zikir, tadabur akan berimbas ke doa, tadabur akan berimbas ke baca Quran. Wah, ini setuju. Alhamdulillah. Oke, balik lagi. Wala adzabul akhirati akbar. Sungguh azab akhirat itu lebih Berat. syaratnya ini kalau sekiranya ini jika kanu adalah mereka fil madhi ya'lamun Mereka mengetahui. berarti bisa mengatakan bahwa apa yang dialami oleh pemilik kebun itu adalah azab dunia, dan ingat azab akhirat lebih besar. Nah, orang yang bisa mengatakan itu berarti ya'lamun. Ya'lamun orangnya disebut dengan alim. Ya'lamun pekerjaannya orangnya disebut dengan alim. Laukanu ya'lamun, kalau mereka ngerti. Sekarang kita balik lagi. Berarti adanya
peristiwa yang dialami oleh ashabul jannah, kita yakin itu disebut oleh Allah sebagai azab kan? Ya. Sebagai azab. Berarti keberadaan hal-hal seperti itu untuk membuat orang yakin bahwa ada azab ini. Faham gak maksud saya? Ini cerita akhir mulu, dari tadi udah pernah ke sono. Kan gitu banyak sana. Udah pernah ke sono? Nggak perlu ke sono, cukup ada di sini. Faham? Ini karena kita dibolak-balik logika kita sama orang-orang yang begitu. Iya? Kayaknya ceritanya tentang akhirat dulu, emang udah pernah ke sono? Ya kalau nggak percaya udah kayak aja lah, nggak usah begitu ngomongnya. Ya. Nah ini artinya adanya peristiwa seperti dihancurnya sawah dan kebun itu tadi disebut sebagai azab. Nah, melihat ini azab untuk meyakinkan bahwa nanti di sana ada azab yang lebih gede. Diingatkan. Dan kita bersyukur kepada Allah banyak hari ini yang kita dilihat. Tambah hari tambah yakin kita ada azab akhirat. Betul? Nah kalau kita melihat bagaimana menginventarisir satu peristiwa itu disebut sebagai ujian atau sebagai azab, gampang ini cerita ini kita jadikan bahan. Azab itu sesuatu yang merupakan dampak dari perbuatannya sendiri. Kalau ujian itu dia tidak punya andil. Dia sudah bagus, sudah ini semua, nggak ada ini tiba-tiba rusak gitu. Berarti bukan karena kesalahan dia, namanya ujian. Kalau ini kan jelas tadi, dia nggak mau ngasih orang miskin, dia memastikan besok pasti panen. Jelas itu kesalahan. Nah ini imbasnya. Kan kadang-kadang begini, urusan saya pelit mah urusan saya. Oke? Urusan saya memastikan urusan saya, nggak ada hubungannya dengan sawah saya. Dijawabkan di sini. Kesalahannya itu di sini, imbasnya di sini. Makanya orang beriman itu selalu berpikirnya dibolak-balik. Satu hal yang mau dia lakukan dibawa kemana-mana. Kalau saya berbuat begini nanti dampaknya ke sini, dampaknya ke sini, dampaknya ke sini. Saya berbuat ini nanti dampaknya ke anak saya, dampaknya ke istri saya, dampaknya kepada kehidupan saya. Jadi banyak pertimbangan. Paham? Berpikirnya bukan 2 kali berpikir sebelum berbuat, puluhan kali mikir sebelum berbuat. Apa yang membuat kita berpikir puluhan kali tadi? Bukan ininya, bukan perbuatannya, tapi dampak. Dan sebagai seorang yang beriman kita meyakini sekalipun misalnya nggak ada korelasinya, kita ambil satu saja dari kesalahan tadi, korelasi, mencari korelasi pelit tidak mau ngasih orang miskin dengan kebunnya hangus. Bisa nggak kita jawab dengan bahasa ilmiah? Paham nggak maksud saya? Belum Pak, yang terakhir ini belum. Dia kan tidak mau ngasih orang miskin, Ya. berarti pelit. Ya. Hubungannya dengan kebunnya hangus terbakar. Kan kalau dalam bahasa kita apa hubungannya kan gitu? Ya. Karena kan Allah tidak menyukai orang pelit. Nah itu dia yang membuat dia pelit itu kan ini. Ada orang yang bangga dengan kegantengannya, tapi dihilangkan oleh Allah kegantengan supaya dia nyadar. Ya, ada orang yang bangga dengan kekayaannya. Allah lenyapkan kekayaannya dalam waktu sebentar, supaya dia nyadar dan memahami perasaan orang yang di bawah yang tadi direndahkannya. Maka satu istilah yang sering saya sebutkan bahwa kadang kita berusaha menjelaskan
sesuatu kepada orang pakai definisi. Ya, itu kita jalan pahami, itu nggak mudah itu memberikan penjelasan sesuatu secara definisi. Ada yang paling mudah menjelaskan, nggak usah pakai definisi, lakoni. Makanya orang Arab mengatakan untuk membuktikan lakoni. Jangan jargoni. jangan jargoni, jangan. Itu apa jargoni? Bisa ngajar nggak bisa ngelakuin. Saharoni aja. Nama orang aja. Aslamu biha Bukan. Suzon aja. a'lamu biha ghassa biha. Ini kalau bahasa kita sederhananya mencicipi. Iya, Pak. Nah, Ingin tahu, apa itu kalau diterjemahkan apa itu? ingin tahu rasanya. Kalau iya. Yang paling tahu sesuatu, kenikmatan sesuatu adalah sudah mencicipi. Yang sudah mencicipi. Ya, kalau tahu neraka belum mencicipi neraka gimana? Atau sebaliknya surga. Enggak perlu harus dicicipi dulu. Ini saja tadi sudah kita, walaupun tidak berkenaan dengan kita merasa nggak masuk ke emosi kita tadi. Ketika membayangkan dengan sudah bangganya, oh besok cair ini, dengan planning yang sudah banyak di sini, begitu ngeliat kebun, gitu. Cerita itu saja bisa membuat kita merasa. Atau cari yang paling kecil lagi lah. Tadi kembali kepada azab. Azab adalah kalau bahasa kita bisa disebut dengan dampak. Dampak berarti kita ada andil, gitu. Karena berjalan kurang hati-hati, karena jalannya nggak pakai sendal, akhirnya kena beling. Itu azab nggak? Azab. Azab itu, Pak. Karena ada unsur kesengajaan. Ada unsur sengaja, gitu. Ada peran kita. Motor nggak dikunci, hilang. Ada azab nggak? Ada unsur azabnya. Kalau sudah dikunci, ditaruh di tempat yang kita yakin aman, ya, dijagain lagi ketat, hilang juga ujian. Maka kata Nabi, kalau kamu mau tawakal, ikat dulu itu ontak. Ya. Usaha dulu ya. Jadi balik lagi, yang mengetahui hakikat sesuatu adalah yang sudah mencicipi. Ini menyatakan bahwa tadabbur itu enak, sulit kepada orang yang nggak ikut. Paham nggak maksudnya? Menyebutkan bahwa tadabbur Quran itu nikmat, sulit menjelaskannya kepada orang yang nggak ikut. Karena belum mencicipi. Kalau yang sudah mencicipi, insya Allah, gitu. Bahkan tidak sedikit yang mengucapkan alhamdulillah karena saya nggak ngajar. Kan kalau dulu, kalau kita kan hari ini guru matematik nggak hadir, alsif. Sekarang enggak. Kebetulan saya hari ini juga nggak bisa, alhamdulillah Pak nggak hadir, jadi kami juga saya nggak ketinggalan. Paham nggak? Berarti ada ketakutan ketinggalan dari materi yang dibahas. Jadi berarti sudah mendapatkan asiknya, ya.
a'lamu biha man wassa biha. Ya. A'lamu biha wassa biha. Orang yang bisa memahami adalah sudah mencicipi. Nah, dalam hidup ini sudah banyak yang kita cicipi. Sehingga kita tahu tanpa tahu. Itu sebabnya akhirnya mengetahui segala yang kita cicipi tadi, lama kelamaan akhirnya kita tata ulang hidup. Makanya kesimpulannya semakin lama hidup semakin wise. Bijak. Betul? Tapi bukan ukuran tua itu wise. Gitu. Orang yang bisa wise itu adalah orang yang tadi mempelajari hidupnya. Yang di jalan itu dipikirkan, direnungkan, rencanakan, kerjakan, pikirkan, renungkan. Tapi ya cuma di sini numpang hidup itu sampai tua apapun nggak wise. Fahim? Laukanu ya'lamun. Kalau saja mereka ngerti, gitu. Jadi membandingkan ini azab, tapi ingat azab akhirat lebih besar. Kalau saja mereka ngerti. Nah, berarti yang menjadi tugas kita sekarang adalah menambah ya'lamunnya. Ya, menambah ngertinya. Insya Allah kita bisa melihat hakikat. Orang yang hanya tahu yang tampak itu baru awam namanya ya. Ya, orang yang tahu hanya yang tampak itu baru awam. Tapi orang yang tahu bukan hanya yang tampak, tapi ada di belakangnya. Nah, itu skill. Itu lebih tinggi. Orang yang hanya tahu tentang kehidupan ini itu awam namanya. Oke. Kadzalikal adzab. Sekaligus ini cerita penutup tentang ashabul jannah. Ashabul jannah itu dimulai dari ayat 17 berarti selesai 33. Ya, ceritanya mulai dari ayat 17 selesai 33. Kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat lebih besar kalau mereka ngerti. Dan bawakan ke dalam diri kita. Tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa dan salah. Ya, kalau hari ini kita ditimpa kesulitan karena dampak kita berharap bahwa itu menjadi penggugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita terus memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkhusus mau menyambut bulan suci Ramadan. Tapi di balik semua program, semua rencana yang sudah kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan, ada satu yang ingin saya selipkan. Masukkan niat di dalamnya. Ya Allah, ubah hamba menjadi lebih baik dengan puasa. Ubah hamba menjadi lebih baik dengan tarawih. Ubah hamba menjadi lebih baik dengan tadarus. Segala-galanya lebih baik dalam hal segala-galanya. Yang jelas ingin berubah dari kondisi kita sekarang menjadi lebih baik. Bukan baik, menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya Ramadan tidak menjadi bulan musiman. Ya. Kebanyakan kan selama ini bulan musiman, musim tadarus, musim nutup aurat, musim sedekah. Sedekah setahun sekali. Begitu Allahu Akbar, berarti sudah ada pengumuman dari masjid, sedekah berhenti. Udah ada pengumuman masjid, Allahu Akbar. Ya. Insya Allah di sini enggak, Pak. Makanya saya sebutkan tadi. Ya, Masya Allah. ya. Sampai ketemu
Minggu depan. Berarti minggu depan kita sudah masuk Ramadan ya. Siap. Berarti kita jam 10 ya? 10 Belum kayak 10 sampai zuhur ya. biasa. Ya. Baca doa dong. Oh gitu. Ya, Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan iman, disehatkan badan, dijaga konsistensi atau istiqomah kita, sehingga kita dapat Amin ya Rabb. menjalankan semua planning. Saya sebut planning. Ya, artinya jangan hanya menjalankan ibadah Ramadan, tapi harus ada planning dan siap menjalankan planning itu dengan sabar, dengan istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari dilahirkan ibu. Ila hati ini ya, wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.